Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yun Muhammadin Abdul Rajmain wa ala alihi wa madhabi akum bi ihsan ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara-saudara, dijelaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sekarang saya tanya, kita di dunia, kita hidup sesama orang atau makhluk sosial, kita kan makhluk sosial, masih membutuhkan orang lain. Apakah kita manusia tidak membutuhkan orang lain? Tentunya butuh. Karena apa? Karena kita sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain. Dari awal lahir kita sampai ke liang lahat, kita masih membutuhkan orang lain. Contoh, lahirnya kita, yang melahirkan kita adalah orang lain. Yang menyusui kita adalah orang lain. Yang mengajari kita adalah orang lain. Kita menuntut ilmu, yang memberikan ilmu pada kita itu orang lain. Sampai-sampai ke liang lahat pun kita mati, yang menguburkan masih orang lain. Maka berbuatlah baik kepada orang lain. Wedine lek gak berbuat baik kepada orang lain, kayak sing ngubur mati. Maka dari itu berbuatlah baik kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terutama dengan lingkungan sekitar. Contohnya tetangga, kita hidup rumah tangga ya, tetangga. Di tangga apa? Satu tangga tahu kan? Tangga itu apa? Yang berdempetan lah, rumahnya berdempetan, tetangga. Kita tidak berbuat baik kepada tetangga, kita membuat tercela kepada tetangga. Kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepada tetangga. Maka ketika kita membutuhkan tetangga tersebut, kita membutuhkan pertolongan tetangga tersebut, kita akan malu untuk mengatakannya. Bahkan kita tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena kita apa? Karena kita malu, sudah pernah menyakiti hati mereka. Contoh kecilnya, saat rumah kita kebakaran. Itu jelasnya kita minta tolong ke tetangga langsung. Karena apa? Gak mungkin kita punya saudara, punya polisi, punya saudara yang ada jauh lah, tapi lebih cedek mana? Lebih cedek endi? Tonggo karo dulurmu bener ning di Bali, ana sing ning Bali, ana sing ning Surabaya. Mbok kira mbok celone dulurmu kuwi mau. Mbok celone arep mbok celone, mbok kira arep mbok celone polisi mau. Enggak mungkin. Jelasnya tetangga kan. Maka berbuatlah kepada tetangga, berbuatlah baik kepada tetangga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu juga dengan teman, apalagi di pesantren banyak temannya. Kita harus berbuat baik, lebih berbuat baik kepada teman tersebut. Contoh ya, di pondok kan biasa ngaji. Mau nembel kitab, kita nembel. Kita kudu nembel kan. Mergo apa? Lek arek dhewe gak gelem nembel nih, kok ilmune dipendem dhewe dadi basa. Ilmu iku kudu diamalkan, bukan disimpan dhewe, diamalkan ilmu. Maka seseorang yang menuntut ilmu itu wajib. Maka ilmu itu wajib, menuntut ilmu, apalagi di pondok. Untung-untungan harus menggunakan pondok. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat
seseorang yang berilman yang pertama, dan yang kedua adalah seseorang yang berilmu dengan beberapa derajat. Allah akan mengangkat jadi orang pengangkat orang santri yang gudikan elek bejetis itu, jangankan itu lebih mulia daripada raja yang gak menuntut ilmu, lebih mulia. Anak kecil yang belajar alfiyah, belajar kitab tafsir, belajar kitab di pondok, jangankan arek karpet rusak iki sing mulya sing dinggoni penuntut ilmu. Maka tuntutlah ilmu itu lebih-lebih di pondok. Tapi beda zaman sekarang, orang tua zaman sekarang lebih-lebihnya orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman sekarang ini sering membandingkan pondok pesantren, sering membanding-bandingkan pondok pesantren dengan sekolah. Jangan suka seperti itu. Jangan suka membandingkan pondok pesantren sama sekolah. Jauh kalau mau dibandingkan. Tapi kalau mau dibandingkan, ayo kita bandingkan sekarang. Sekarang saya tanya, pondok dan sekolah, pendidikan agama mana yang lebih banyak di pondok apa di sekolah? Di pondok. Sekarang jambret itu, pelacur itu mondok apa sekolah? Nah, sekarang kiai ulama yang bisa ceramah yang begini mondok apa sekolah? Kiai mondok apa sekolah? Pendiri pondokan mondok apa sekolah? Mondok. Banyak mana siswi tidak perawan sama yang perawan? Banyak mana siswi yang tidak perawan di pondok apa di sekolah? Siswi. Maka dari itu jangan suka bandingkan pondok pesantren sama sekolah. Jauh bedanya. Lebih baik di pondok. Karena apa? Nanti kalau orang tua kita meninggal, mati, mautan, yang dikirim bukan IPS, yang dikirim tahlil, yasin, fatihah. Sekarang beda anak-anak sekarang, gak mau menuntut ilmu. Maunya apa? Main game, dikit-dikit game online, apalagi itu merusak tatanan moral bangsa itu. Main game online, kalau bisa jangan. Ada orang yang senang bahagia ketika terlibat dalam permainan, main senangnya sampai turun ke diskusi. Khalaqatu qalil ibadati salatan. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, khalaqatu qalil ibadati salatan. Duhai hamba-hambaku, khalaqatu qalil ibadati salatan. Aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya, sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang ke akhirat. Alamnya beda, sifatnya lain, maka tidak bisa dipakai bekal dunia. Nah, sekarang kalian pengen ke surga, pengen masuk surga, tapi bekalnya pengen di dunia, mimpi. Maka mimpi, jangan begitu. Kita di dunia kok main terus. Main sekarang ini top up itu game-game online yang menghabiskan beberapa juta, berapa miliar itu, rusak itu, nggak baik. Contohnya kayak game FF itu, rusak itu. Kita nyalurkan uang buat top up sampai puluhan juta, tapi hasilnya apa? Gak ada apa-apa. Hasilnya cuma apa? Hasilnya cuma skin di dalam tersebut, kayak pemain-pemainnya tersebut. Di dalam HP-nya itu yang tidak berguna ya. 10 juta, 20 juta biasa ya orang gamer. Kalau buat beli bakso saja banyak itu. Contohnya. Maka tidak bisa dibuat bekal dunia, bekal akhirat. Itu gak bisa. Yang bisa dibuat bekal akhirat apa? Ya tahlil, yasin, fatihah, dan lain-lain, ilmu hal, tauhid, akhlak, adab, itu. Fikih itu juga. Sampai-sampai
kita ini di dunia kebanyakan orang main game itu, kebanyakan orang main game online. Banyak yang meninggal gara-gara game online tersebut, karena kecanduan. Game online apa sih enaknya? Gak ada enaknya. Sampai aduh, ketika kita tahu rank, biasanya anak FF nih tahu rank itu game FF yang tidak bisa ditinggal. Itu bisa kamu menjadikan kamu itu lupa berapa lama, sampai kamu menghinakan Allah. Karena apa? Kamu saat rank, aduh, main game suka azan berkumandang, Allahu Akbar, aduh azan alas. Kita dengerin azan gara-gara rank tersebut, dengerin azan gara-gara rank tersebut tidak bisa ditinggalkan. Kita marah, kita mangkel, sampai begitu. Itu azan loh. Jangankan jauh-jauh dalam agama, dalam keluarga, orang tua amit biasanya jeluk mak. Kita main game rank lah, gak bisa ditinggal game itu. Game orang tuanya manggil, le tukokno rokok. Orang tuanya ngomong, tukokno rokok. Saya tepuk, Pak. Rank ini bahaya ini, lek gak bisa fatal ini. Padahal gak apa-apa. Kayak entuk ngene. Ridha Allah fi ridha walidin. Wong tuwa gak iso dikarone. Ridha Allah fi ridha walidin. Wasyaftallah wa syaftal walidin. Keridhaan Allah terdapat dalam keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah terdapat dalam kemurkaan orang tua. Nah, maka dari itu bukannya saya saranin kalau game ya game tapi hilang waktu. Game ya game tapi jangan sampai kelewatan. Sampai kita lebih pilih mana jika anak-anak sekarang yang gamer itu pilih HP apa Al-Quran? Pilih HP apa Al-Quran? Jelasnya yang dipilih HP. Karena apa? Al-Quran tidak bisa dibaca, tidak bisa digunakan untuk kesenangan. Kalau dalam anak-anak sekarang ini gak masuk itu. Jelasnya yang dipilih yang HP-nya yang gamer itu mau. Sedangkan Al-Quran ditinggalkan, tidak dibaca. Sampai berapa banyak orang-orang sekarang, anak-anak sekarang yang buta Al-Quran karena tidak belajar, kebanyakan main game online itu. Ingat, khalaqatu kali ibadah dicatatkan hadis tersebut, hadis qudsi tersebut itu sebenarnya bukan hadis buat menghinakan orang, tidak, tetapi hadis tersebut itu untuk mengingatkan kamu bahwa kamu itu diciptakan buat ibadah, bukan hanya buat nganggur saja, buat permainan saja, enggak, buat ibadah. Ingat, buat ibadah. Oke, kita renungkan sholawatan. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Dulur-dulur kang sregep ngaji, perkara repot aja dituruti. Ngaji ku sangune mati, suwan marang ilahi Rabbi. Ingat, dalam siran tersebut bahwasanya seseorang itu jangan berhenti mengaji, walaupun repotnya seperti apa. Jangan tinggalkan mengaji, jangan tinggalkan menuntut ilmu. Repot seperti apa? Setidaknya satu senajan satu kalimat, baca seayat, baca, karena dunia sudah mulai tanda-tanda yaumul akhir sudah mulai kelihatan. Masa kita lupa sama Al-Quran, masa kita lupa sama mengaji, apa masa kita lupa sama kiai? Jangan begitu. Ngaji terus, walaupun kita dicabut nyawa nanti, kita akan sowan kepada ilahi Rabbi gitu.
sampai-sampai ketika kita sakaratul maut itu dicabutnya nyawa, dicabutnya ruh. Ketika kita dicabut ruh, kita bisa apa kita bisa bertobat? Bisa, tetapi tobat kita dengan pencabutan ruh kita lebih sakit ketika dicabut ruhnya. Sudah nggak ada kata tobat lagi. Tapi tobat, mulai sekarang tobat. Mulai kapan? Mulai sekarang harus tobat. Jangan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti biasa lupa. Sekarang kita ingat, oh saya belum tobat. Sekarang tobat. Sekarang tobat. Mungkin cuma itu saja yang biasa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.